Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua sore hari sambil jalan-jalan, insya Allah aman-aman ya. Gua ingin ngobrol ringan terkait dengan situasi sampai dengan saat ini. Artinya Manchester United yang telah selesai melakukan tour di Amerika dan juga di Eropa dalam tahap melakukan persiapan ya. Dan juga bagaimana pergerakan di bursa transfer, segala hal yang termasuk dalam persiapan untuk menghadapi musim 2024-2025. Gua melihat sampai dengan sejauh ini ya, ada beberapa faktor positif, ada beberapa faktor negatif yang ingin gua bahas di video ini secara ringan amatiran. Oke, langsung aja pertama dari faktor negatif dulu. Langsung nomor satu adalah situasi fisik, cedera pemain. Cedera pemain masih menjadi sesuatu yang terjadi, sesuatu yang sebenarnya ingin berusaha untuk dihindari ya. Paling tidak gua sebagai fans yang ringan amatiran, dan juga banyak fans, gua yakin juga media, pundit dan lain-lain sudah banyak sekali yang mengatakan bahwa penurunan penampilan Manchester United musim lalu sebagian besar adalah ya, apalagi kalau bukan karena cedera dari pemain, gangguan fisik. Dan sayangnya saat ini bahkan ketika Manchester United akan menghadapi Manchester City di Community ataupun Charity Shield, lalu juga menghadapi pertandingan pertama di Premier League, akan tampil tanpa Rasmus Højlund dan juga Leny Yoro. Pemain-pemain lain pun juga banyak yang mengalami tanda tanya. Misalnya Victor Lindelof yang disebutkan oleh Erik ten Hag setelah menghadapi Liverpool, kenapa ditarik setelah 45 menit, yaitu adalah untuk pencegahan, precaution. Lalu juga bagaimana Jonny Evans yang mengalami gangguan ataupun sakit ya, apakah bisa ditampilkan dengan menit bermain yang tinggi misalnya. Ini juga masih tanda tanya terkait dengan situasi fisik, khususnya cedera. Juga ada pemain muda juga yang cedera. Manchester United masih belum bisa lepas lah dari permasalahan cedera pemain. Hanya saja yang gue harapkan adalah penanganan kali ini yang bisa lebih baik, bisa lebih maksimal. Oke, cedera mungkin adalah beberapa hal yang, ataupun salah satu faktor besar yang mungkin tidak bisa dihindari oleh ya atlet ya. Tapi bagaimana rehabilitasi dari pemain-pemain tersebut, analisa dan lain-lain, gue harapkan ini bisa lebih baik, lebih akurat dibanding dengan musim lalu. Lalu faktor nomor 2 adalah ya belum full pemain yang ikut pre-season, persiapan pre-season. Pemain baru praktis hanya Leny Yoro ya, karena Joshua Zirkzee bahkan tidak ikut tur sama sekali. Leny Yoro pun hanya bermain tidak dengan menit bermain yang sangat tinggi karena ya ada cedera. Lalu dia sempat ikut juga di pertandingan menghadapi Glasgow Rangers, tapi secara keseluruhan ya tidak mendapatkan menit bermain yang sangat besar sekali. Dari sisi adaptasi ini menjadi kekhawatiran ya menurut gua. Lalu juga pemain inti dari Manchester United yang ikut Piala Eropa, yang ikut Copa America, Lisandro Martinez misalnya yang ikut Piala Eropa, ada Bruno Fernandes, ada Diogo Dalot, ada Luke Shaw juga. Nama-nama yang sebenarnya mereka ini adalah tulang punggung dari Manchester United, tapi tidak bisa ikut di masa persiapan. Dan ini membuat kekhawatiran ya dari gua terkait dengan ya persiapan, baik itu secara individu maupun juga secara kolektif. Dan pemain baru pun juga tidak banyak ikut serta. Ya seperti gua katakan tadi ya, Leny Yoro hanya sebagian kecil sekali. Manchester United pun bahkan masih berusaha mengejar pemain-pemain lain di posisi-posisi lain yang merupakan diproyeksikan akan menjadi pemain vital, akan menjadi posisi penting juga. Mazraoui misalnya untuk posisi bek kanan, lalu juga Matthijs de Ligt misalnya untuk pemain bek tengah. Yang ini merupakan posisi yang penting tentu saja. Lalu gelandang tengah pun juga seperti itu. Disebutkan Manchester United berusaha untuk mendatangkan satu pemain baru, tidak ikut dengan pre-season. Ini buat gua, secara ringan amatiran, ini membuat kekhawatiran. Paling tidak posisi situasi dengan adaptasi ya. Lalu juga ya bagaimana mereka bisa menyatu dengan sistem, menyatu dengan klub. Ini kan butuh waktu. Mereka pemain profesional ya, tapi bagaimanapun juga Manchester United ini sering sekali menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan pemain-pemain yang datang di klub ini. Pemain-pemain yang sebelumnya bermain di klub asalnya ya, sangat luar biasa, memiliki nama besar, tapi ketika hadir di Old Trafford sering sekali
ya ada faktor X, Y, Z yang membuat mereka tidak bisa keluar kemampuan terbaiknya. Dan ini membuat kekhawatiran gue ya dengan pemain baru utamanya dan tadi pemain inti yang ya menurut gue ini menjadi tulang punggung dari permainan Manchester United. Lalu nomor 3 yaitu adalah transfer pemain. Bagaimana transfer ini belum selesai. Bahkan setelah tour di Amerika ini tuntas, Manchester United ya belum bisa mendatangkan pemain baru sampai dengan video ini gue bikin. Jadi ini akan mempengaruhi persiapan tentu saja ya. Dan dari transfer ini yang gue maksud bukan hanya pemain masuk, tapi juga pemain keluar. Ya bagaimana nama-nama seperti Hannibal Mejbri, nama-nama seperti Casemiro, dan juga nama Facundo Pellistri ya, yang Manchester United menurut gue kesulitan untuk bisa melepas pemain-pemain yang memang kontribusinya tidak maksimal. Dilihat dari musim lalu, Victor Lindelof juga termasuk seperti itu. Situasi dengan Jadon Sancho ya, yang tadinya diperkirakan akan keluar dari Manchester United. Manchester United akan menghasilkan uang ya, menghasilkan dana untuk tambahan transfer, tapi ternyata ada perubahan. Jadi hal-hal tersebut ini yang ya membuat apa ya, gue berpikir apakah ini memang situasi yang sudah diperhitungkan oleh manajemen baru, ataupun memang ya masalah yang masih harus dicari solusinya. Masalah yang memang ya secara ringan amatiran menurut gue terjadi juga karena kontribusi dari manajemen sebelumnya di Manchester United ya, 10-11 tahun belakangan. Bagaimana Manchester United ini terlalu mudah untuk memberikan angka-angka tinggi, angka-angka transfer terkait dengan pemain-pemain yang didatangkan di Old Trafford, sehingga ini sekarang membuat kesulitan bagi manajemen baru dari Ineos untuk bisa melepas pemain-pemain ya, untuk menambah space, menambah dana juga untuk mendatangkan pemain baru, di mana ya tentu saja secara teknis mereka juga butuh menurut gua untuk merombak skuad dari Manchester United untuk menambah kualitas. Jadi itu tadi faktor yang gua nilai sebagai faktor negatif ya, jadi banyak kekhawatiran di sana. Tapi juga gua harus realistis, gua tidak bisa menutup mata terkait dengan faktor-faktor positif ya. Tidak adil menurut gua kalau hanya mengatakan ya semuanya jelek, semuanya negatif. No, itu menurut gua tidak fair ya. Itu tidak objektif bahkan. Dan kalau untuk hal positif, gua nilai nomor 1 adalah ya struktur manajemen yang baru dari Manchester United ini sudah bekerja. Ineos misalnya sudah ada CEO Omar Berada sudah mulai bekerja, dan Ashworth juga demikian, Jason Wilcox, lalu Vivel juga ada di sana, dan banyak lagi komponen-komponen lain yang sudah utuh nih di Manchester United. Nah, sekarang tinggal bagaimana mereka ini mulai bekerja, dan ini tentu saja akan dilakukan secara bertahap karena mereka butuh waktu adaptasi, mereka butuh menganalisa, baru kemudian mereka akan mengambil kebijakan dan melakukan aksi terkait dengan rencana-rencana yang mereka akan lakukan. Nah, jadi struktur manajemen Manchester United. Lalu yang kedua adalah bagaimana penyegaran di tim kepelatihan dari Manchester United. Ruud van Nistelrooy, ya juga pelatih kiper yang baru Rene Hake sudah bergabung di Manchester United, jadi ada penyegaran di sana, dan gue harapkan dengan adanya penyegaran ini bisa membawa sesuatu yang berbeda, bukan hanya dari sisi teknis yang tentu saja ini diharapkan nomor 1 ya, tapi juga bagaimana penyegaran ya karakter mental juga dari para pemain di skuad Manchester United. Di samping juga gue harapkan ada metode-metode pelatihan yang baru, sehingga Manchester United atau pemain-pemain Manchester United ini menunjukkan semacam kayak semangat baru ya, untuk bisa ya memberikan hal-hal yang maksimal di Carrington. Lalu ini juga terkait dengan situasi nomor 3 yang gue juga menilai bagaimana situasi mental dari para pemain Manchester United. Atmosfernya secara keseluruhan nampaknya lebih positif ya dibandingkan dengan musim lalu. Memang Manchester United mendapatkan beberapa hasil negatif, beberapa kekalahan di preseason, tapi menurut gua it doesn't matter, itu nggak masalah. Ini masih dalam tahap persiapan. Menang kalah itu bukan tujuan utamanya, tapi bagaimana terkait dengan persiapan, dan persiapan ini juga tentang mental, tentang karakter. Dan gua nilai ya, paling tidak dari yang ditunjukkan di video-video ataupun juga wawancara-wawancara, foto-foto, mereka nampak bersemangat, mereka nampak sangat menikmati periode baru dalam tanda kutip dari Manchester United, dan semoga ini bisa berterusan ya ke kompetisi yang baru nanti. Kesimpulannya adalah gua menilai secara keseluruhan musim depan ini akan menjadi masih musim yang berat bagi Manchester United ya. Proses ini baru dimulai dari awal lagi dengan manajemen yang baru, dengan tim kepelatihan yang baru.
dan apapun yang didapatkan di musim depan nanti, menurut gue di musim ini ya, ini masih belum bisa menggambarkan situasi secara keseluruhan dari Manchester United. Misalnya Manchester United selama sebulan 2 bulan awal nanti akan mendapatkan hasil yang positif, ini belum tentu akan menggambarkan bahwa akhirnya Manchester United juga akan lebih baik lagi, akan bisa bersaing memperebutkan gelar juara. Harapannya seperti itu, tapi secara ringan amatiran gue nilai mungkin masih belum akan menuju ke sana ya. Ataupun sebaliknya, ketika dua bulan awal, katakanlah periode-periode awal nanti itu Manchester United mendapatkan hasil yang negatif, belum tentu juga Manchester United akan terus anjlok ke bawah, baik dalam musim ini ataupun musim depan. Kenapa? Manajemen baru, klub secara keseluruhan ini masih mencari bentuk, masih ada hal yang trial error, masih melakukan adaptasi, masih melakukan perbaikan, masih dalam proses itu semua. Dan itu juga membutuhkan naik turun, pasti akan ada naik turun. Dan juga ya mereka membutuhkan waktu sih menurut gua. Dan yang gua pegang, balik lagi sudah sering gua utarakan juga beberapa kali di video sebelumnya, bahwa ya Sir Ratcliffe mengatakan 2-3 musim. Mungkin itulah waktu yang sebenarnya dibutuhkan oleh Manchester United untuk bisa berada di situasi ya lebih stabil ya, paling tidak berada di papan atas di Premier League ataupun juga di kompetisi-kompetisi lain yang diikuti. Kurang lebih seperti itu sih gue melihat bagaimana periode persiapan sampai dengan saat ini ya, karena ketika gue bikin video ini weekend nanti Manchester United akan menghadapi Manchester City di Community Charity Shield. Artinya ya Manchester United sudah akan memulai periode 2024-2025. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.